Ya kawan, kembali lagi dengan Radostan. Kali ini saya akan menunjukkan aplikasi persediaan yang saya bikin, di mana aplikasi ini nanti digunakan oleh admin persediaan yang mengikuti proses transaksi, kawan. Artinya perjalanan transaksinya itu dia terlibat baik pembelian maupun penjualan atau pengeluaran barang. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelumnya itu saya pernah juga upload aplikasi persediaan yang gambarnya seperti ini, tapi ini digunakan oleh admin persediaan di mana dia tidak terlibat dalam proses transaksi. Artinya, dia baru mencatat setelah transaksi pembelian atau penjualan seluruh dokumen itu lengkap baru masuk ke admin persediaan untuk dicatat baik pembelian maupun penjualan. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Jadi yang sudah pernah saya upload ini adalah dia bekerjanya paling akhir, tapi kalau yang sekarang dia terlibat dalam proses transaksi ya. Ya, sekarang kita coba dari menu yang pertama yaitu master data atau database. Kita ingin nambah data stok, tinggal kita klik aja data stok. Nah, ini formnya. Sekarang kita ada tambahan stok baru, kita tulis stok baru. Kemudian kode stoknya katakan SP, stok baru. Satuannya liter. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Begitu kita klik simpan, dia muncul di bawah ini. Ya. Kemudian kita clear form. Kalau kita ingin melanjutkan tambah database baru. Sebetulnya pada saat klik simpan, ini bisa aja langsung kosong. Cuman kebiasaan saya kepada klien, selalu saya pentingkan fungsi kontrol. Jadi kita pastikan apa yang kita input sudah masuk di bawah gitu ya. Jadi misalkan mau kita edit, tinggal kita klik dulu 2 kali. Nah, mungkin ini SBR namanya, baru ada R kecil. Berarti kita klik edit. Nah, konfirmasi ya. Nah, di sini muncul SBR, clear form lagi. Atau mungkin data baru ini mau kita hapus karena salah. Kita klik 2 kali, muncul sudah di atas, kita klik hapus. Nah, ini. Kemudian kita kembali ke menu. Nah, demikian pula dengan untuk nambah supplier, kawan. Katakan kita ingin menambah supplier, kita tulis ada supplier baru. Kodenya S NPWP, dia punya nomor teleponnya, kita sekarang aja ya, alamatnya Jalan Mawar, kotanya. Nah, kalau sudah kita klik simpan, masuk dia di sini ya, kita clear. Demikian pula kalau kita mau melakukan pembaruan, Jalan Mawar 110, kita edit, muncul dia di sini 110 ya. Atau ini mau kita hapus, klik lagi, kita klik tombol hapus, dia hilang, kita kembali ke menu. Nah, kemudian untuk customer sama, kita klik, kan di sini ada pelanggan baru ya, kodenya PBR, NPWP-nya katakan sekarang, teleponnya 081 XXX, alamatnya Jalan, kotanya. Kita klik simpan, muncul ya, clear form. Kemudian mau kita edit, katakan Legunde nomor 20, kita edit, muncul dia di sini 20 ya. Kemudian mau kita hapus, baru kita hapus. Jadi sama, hampir semuanya sama teman. Standarnya adalah ada tombol simpan, edit, hapus, dan kembali ke menu itu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada menu transaksi. Kita klik, muncul 2 pilihan. Kita ambil yang pembelian dulu, kawan. Kita klik, ya, dia muncul formnya. Katakan sekarang tanggal 05. Cuman untuk memberikan tanggal di sini bulannya dulu, kawan. Ya, baru tanggal, kemudian tahun. Ya. Ini, kemudian nama suppliernya siapa? Katakan ini. Ya, maka data-data yang terkait dengan supplier akan muncul di sini. Nah, masalah mana yang mau dimunculkan ini nanti bisa tergantung dari permintaan gitu ya.
Kemudian nama barang kalau kita klik di sini, ini adalah abjad A sampai yang paling bawah ya. Jadi kalau dirasa kita tidak efektif menggunakan ini, scroll ini, bisa ditulis saja kawan-kawan. Misalkan kita mau nyari yang berabjad T, tulis saja T. Maka kita sudah didekatkan pada pilihan barang-barang yang dimulai dengan abjad T. Jadi katakan kita pilih ini, ya harga belinya katakan 2000, kemudian kita beli 10 saset ya, maka di sini nilai beli sudah otomatis dan ini nggak bisa kita rubah kawan ya. Nah, kemudian ini opsinya penjualannya beli atau tunai gitu ya, ini hanya opsi aja dibutuhkan atau tidak. Kalau sudah kita klik simpan kawan, nah, dia akan masuk di sini di kotak tengah ini 5 September ya. Jadi penulisannya di sini bulan dulu baru tanggal, nanti munculnya sudah menyesuaikan dengan format Indonesia gitu ya. Kemudian kita kalau mau melakukan tambahan transaksi dari supplier yang sama, berarti kita klik ini transaksi nota sama. Jadi kita klik nota yang sama, nanti yang hilang aja yang sebelah kanan. Tapi kalau transaksi baru, berarti kita berubah kepada supplier, ini semuanya hilang. Jadi kita coba dulu yang ini nota sama. Nah, ini tetap jadi kepada supplier ini barang gitu maksudnya ya. Tinggal kita isi aja sekarang apa. Oh, ini misalkan harga 20. Kita beli katakan 10 kawan ya. Sehingga nilainya 200. Ya, ada diskon enggak ada. Kita belinya tunai. Nah, sekarang kita lihat di sini kawan. Ya, ABC saus tomat ini nilainya min 2 katakan ya. Kita beli 10 berarti dia mestinya di sini tinggal 8 nantinya kan. Coba kita begitu kita klik simpan, ini harusnya update jadi 8. Kita coba. Kita klik simpan ya. Nah, dia menjadi 8 ini. Dan di sini dia otomatis masuk. Nah, tanggal 5 yang sama, supplier yang sama, barangnya ini. Nah, kita beli 10. Saldonya tinggal 8 karena tadi ada minus. Kalau misalkan kita mau melanjutkan dengan supplier yang baru, yang berbeda, kita klik ini, transaksi baru. Tanggalnya masih sama, ya. Kemudian kita input, kalau memang kepada pengusaha kena pajak, suppliernya berubah. Katakan, sekarang siapa? Katakan toko cahaya. Nah, kita beli barang apa? Katakan kita mau nyari minyak. Nah, kita klik aja M, tulis, maka kita sudah didekatkan dengan pilihan yang berabjad M. Ini ya, katakan ini harganya 60.000, kita beli 5. Kita lihat di sini minyak, nah ini punya 5, berarti mestinya menjadi 10 ya. Begitu kita klik simpan, maka dia menjadi 10 harusnya. Nah ini kan dia muncul yang paling atas dulu, tidak muncul ya. Nah, daripada kita nyari susah-susah, mungkin bisa ditulis di sini. Saya sediakan fasilitas, kita tulis minyak, tinggal kita pilih apa, Sanko yang 1 liter. Nah, udah menjadi 10. Kalau mau dipastiin di sini nggak apa-apa, bisa kita, nah sama 10 kapan. Jadi gitu caranya ya, untuk menambah transaksi, mau melakukan edit atau menghapus itu sama seperti waktu kita menambah database ya. Transaksi baru kita klik ini kapan. Nah, bisa jadi kita diminta oleh pimpinan untuk mencari kita sudah pernah beli gula nggak misalkan ya. Kita tulis aja gula. Maka di sini akan kelihatan historis kita selama beli gula. Oh, pernah tanggal 9 Januari, 9 Februari, ya. 9 Februari ada lagi, jenisnya beda, ada lokal, ada putih. Nah, nomor ini adalah nomor urut yang di sini. Jadi kita bisa nyari, oh ini nomor 1, berarti yang nomor 1 atas sendiri. Nomor 4, tanggal 9 Februari, berarti ini. Kemudian ada lagi nomor 5, gula lokal. Nah, jadi bisa diberikan fasilitas untuk mencari barang yang sudah pernah kita beli. Katakan kalau dikosongkan tinggal clear ini, diklik ya, kita mau nyari sekarang minyak. Nah, tinggal kita tulis aja gitu. Nah, dia nanti akan muncul minyak. Karena kita punya beberapa jenis minyak akan keluar semua dia. Tapi yang dimaksud yang mana? Nah, tinggal kita lihat ini. Oh, kita pernah beli tanggal sekian minyak jenis ini, minyak jenis ini, gitu kawan. Ya. Nah, kalau sudah kita kembali kepada menu, kawan. Kita coba transaksi kedua, penjualan. Nah, kapan sebelum saya tunjukkan ini, trans input penjualan, saya akan tunjukkan dulu menu cetak. Saya coba SPPB. Ini tidak ada datanya, masih kosong, kawan. Ya,
ya, tidak ada data. Kemudian kembali ke menu, kita coba cetak surat jalan. Surat jalan juga tidak ada datanya, hanya ada data ini penjual, ya. Di sini kosong. Kemudian kita kembali ke menu, kita coba lihat yang faktur pajak. Nah, kosong juga kawan, tidak ada datanya, ya. Untuk faktur pajak nanti nomornya bisa diinput pada saat akan mencetak atau pada saat di awal waktu transaksi, ya. Jadi ini masih kosong karena ini nanti terkait kawan, ya. Sekarang kita coba simulasikan untuk transaksi penjualan. Jadi kita klik input penjualan. Ini formnya, kemudian kita isi tanggal, yaitu formatnya bulan dulu, baru tanggalnya, baru tahu ini ya. Kemudian nama customernya kita coba pilih ini. Kemudian nomor PO, karena kita menjual, pastinya nomor PO sudah ada. Jadi bisa kita tulis. Kemudian nomor faktur pajak bisa kita isi sekarang atau nanti pada saat akan dicetak faktur pajak. Ya. Cuman saran saya lebih baik faktur pajak ini karena sangat krusial, lebih baik di input belakangan pada saat faktur itu memang siap untuk dicetak, gitu kawan ya. Nah, sehingga di sini saya kosongi. Kemudian barang, katakan pilihannya ini. Nah, di sini ada sisa 3 kawan. Kalau di sini di input 5 lebih besar, maka dia akan ada notifikasi stoknya kurang. Kalau sudah muncul seperti ini, maka kita tidak bisa input di sini harga jual. Otomatis ini harus kita sesuaikan, katakan 1 misalkan. Tentunya dengan pemberitahuan kepada para pelanggan di sini ya, bahwa kita baru bisa menyediakan 1. Nah, kalau ini sudah tidak ada notif, kita baru bisa isi ini. Nah, di sini katakan harganya 25. Sehingga nilai jualnya ini opsi aja ya. Kalau sudah bukan kita klik simpan, tapi kita klik pesanan. Karena ini kita tampung dulu kawan. Jadi ini belum masuk ke list jual kita di sini. Nah, ini belum masuk. Karena belum masuk ke list jual kita, otomatis stok di sini belum berkurang. Gitu ya. Jadi kita tampung. Kenapa kita tampung? Karena bisa jadi untuk PO ini ada banyak pesanan. Dan mungkin pada detik-detik akhir ditelepon lagi ada perubahan. Makanya di sini saya tampung dulu. Sehingga kalau mau menambah item untuk PO yang sama, kita tinggal klik ini. Ya, klik tambah item, maka ini yang hilang. Ini masih sama. Tapi kalau ganti pelanggan, customer, baru kita klik transaksi baru. Ya, jadi sekarang ini kita klik dulu. Nah, kita tambah item, katakan beras, ya, dia ambil 2, misalkan harganya 75, belinya tunai juga, kita klik pesanan. Ya, masuk di sini, tambah item lagi, katakan kita minyak. Nah, MI kita ambil yang minyak ini. Dia beli 2, kemudian harganya katakan 75. Nah, ini beli tunai, masuk pesanan. Nah, misalkan kawan-kawan, misalkan dari 3 ini kita dapat pemberitahuan, oh yang nomor 2 ini beras hibrida, ini belinya dirubah, tinggal kita klik aja, ini nggak perlu dihapus ya, yang di atas biarkan aja, tinggal langsung klik ini 2 kali. Nah, kalau ini sudah pastikan, katakan ini dirubah 3. Nah, nilainya berubah ya. Lalu kita klik edit kawan. Ya, karena kita merubah. Kita klik edit. Kita lihat yang nomor 2 menjadi 3. Sudah. Ya. Mungkin ada tagih, katakan kita tambah item. Misalkan dia nambah gula. Dia beli 3. Harganya katakan 21. Kemudian di sini sama tunai, kita masuk pesanan. Ya, muncul dia di sini. Kemudian yang minyak mau dihapus, katakan seperti itu. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah muncul ya jenis barangnya sesuai dengan yang kita klik tadi, baru kita hapus di sini. Nah, hilang dia. Ya, minyak hilang. Itemnya kembali 3. Kalau di sini sudah tidak ada perubahan lagi, kawan-kawan, baru ini kita klik simpan. Pada saat ini kita klik simpan, maka 3 barang ini akan masuk ke dalam list jual. Karena dia masuk ke dalam list jual, otomatis nanti jumlah stok ini berubah, kawan. Jadi di sini misalkan ada ABC sambal ekstra,
ini masih 3. Tapi begitu kita klik simpan, dijual 1, dia akan menjadi 2. Ya, demikian pula dengan beras yang 5 kilo ini, dibeli 3, kita di sini masih tercatat 7, maka dia menjadi 4. Ya, gula juga demikian nanti. Ya, gula lokal 20 tinggal 17. Sekarang kita coba klik simpan. Oke, masuk udah ya di sini. Nah, 3 item ini masuk. Gula lokal menjadi 17. Ya, beras hibrida menjadi 4. Ya, jadi gitu. Nah, sebelum kita masuk transaksi baru, setelah kita klik simpan, maka kita harus kembali ke menu untuk mencetak ini, kawan. Nah, ini SPPB. Ya, berarti dia sudah muncul nih nama barang-barangnya. Gitu ya. Dengan tujuannya PO, pelanggannya siapa, ini muncul dia. Ya, sekarang kita kembali ke menu. Nah, kita coba lihat yang surat jalan. Kita klik. Nah, surat jalan juga terisi yang tadinya kosong. Nih, gitu ya. Kita kembali ke menu. Kita coba lihat yang faktur pajak. Nah, faktur pajak sudah terisi. Ini. Baru di sini kita tulis nomor faktur pajaknya berapa. Gitu, kawan. Ya. Kalau sudah, kita kembali ke menu. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke penjualan. Kenapa kita masuk ke penjualan lagi? Karena ini belum kita hapus yang di sini. Ya, kalau nanti kita ini belum dihapus, kita nambah pelanggan baru yang berbeda, maka nanti begitu kita klik simpan, ini ikut masuk ke sini. Sehingga di sini harus kita klik transaksi baru. Ya, kita klik transaksi baru, tentunya tadi surat jalan, faktur pajak itu sudah dicetak, kawan. Karena begitu kita klik transaksi baru, nah ini hilang ya. Kita lihat di sini, ini udah kosong nih jadinya. Nah, kita kembali ke menu, misalkan kita mau lihat ini surat jalan. Surat jalan sudah kosong, juga kosong ini surat jalannya. Kita kembali ke menu, kita coba yang faktur pajak. Faktur pajak juga kosong ini. Nah, gitu. Ya gitu, kawan. Ya, ini coba kita kembali ke menu. Nah, ini yang di penjualan ya. Nanti ini cetaknya bisa saya tempatkan di sini ya. Jadi kita nggak usah kembali ke menu. Begitu sudah klik simpan, kita langsung ambil di sini cetak, mencetak tadi. Saya pindah ke sini, sehingga tidak usah kembali ke menu. Ya, oke. Ini kemudian bisa jadi ini ya yang di bawah ini kita ditanya sampai dengan sekarang kita sudah pernah menjual apa saja. Misalkan yang ditanya gula, ya kita tinggal tulis saja namanya gula. Nah, berarti ini yang sudah terjual dari Januari sampai dengan sekarang. Ya, nomor 6 menunjukkan di sini nomor urut dari list penjualannya. Ya, kalau kita hapus, berarti yang lain katakan ABC. Nah, ABC karena ada sambal sama ada sambal ekstra, ini bisa. Ya, jadi ini bisa jadi juga kita ditanya stok kita tinggal berapa gitu. Kita tinggal tulis saja nama stoknya apa, katakan kita mau cari yang tora uh, tora torabika, nah sisa 9. Jadi nggak usah, kalau memang stok kita cukup banyak, kita nggak usah scroll dari sini, mungkin terlalu lama ya, nggak efektif. Tinggal ditulis saja kawan-kawan di sini maunya apa, katakan beras. Nah, kita punya beberapa macam jenis, dia akan muncul sisanya berapa. Jadi ini sekedar fasilitas tambahan yang saya sisipkan supaya memudahkan, barangkali bisa membantu dalam pekerjaan bagi admin persediaan ini, gitu ya. Kita coba kembali ke menu sekarang. Nah, sekarang kita coba masuk pada menu koreksi. Kita klik, tinggal kita pilih, kawan, ya. Nah, ini di sini ada kolom sisa sebelum koreksi dan di sini adalah kolom sisa setelah koreksi. Maka dasar koreksi kita itu dari kolom yang ini, yang sebelum. Ya, karena bisa jadi di sini ada angka dari koreksi-koreksi sebelumnya, sehingga ini berapa angkanya.
Nah, dasar kita itu mengabaikan yang ini. Jadi kita tetap menghitung dari sini sebelum koreksi. Katakan sekarang setelah di stok ulang, beras ini sisanya ada 6, berarti kita input 2. Kalau sudah kita klik edit. Oke, nah, jadi 6 kawan. Kemudian kalau kita mau clear, nah, sekarang kita pilih lagi yang lain. Katakan. Nah, ini ada 7, seharusnya ada 6. Misalkan hasil stok of 6, berarti angka 7 ini harus dikurangi 1. Berarti angka yang kita masukkan adalah min 1, kawan. Jangan plus 1 ya. Kalau plus 1 dia akan menjumlah. Ya, kalau koreksi min, berarti kita input dengan min 1. Baru kita klik edit. Nah, sehingga dia menjadi min ini. Jadi itu kawan, untuk melakukan koreksi fisik ya dari hasil stok of 6. Sekarang kita kembali ke menu. Kita coba lihat ini laporan, kawan. Laporan, kita mulai yang rekap pembelian dulu. Nah, kita mau pilih bulan. Kita klik. Di sini, kalau kita pilih semua, maka akan muncul dari Januari sampai bulan terakhir. Nah, cuman di sini saya hanya memberikan untuk semua ini hanya bisa sampai 6 bulan, kawan. Saya mengantisipasi kalau di antara teman-teman masih ada yang menggunakan Windows-nya itu belum Windows 10. Ya. Nah, jadi dia hanya bisa sampai 7. Karena daripada 7, saat Januari sampai Juli kan mending kita putus sampai dengan 6 bulan satu semester jadinya ya. Jadi ini untuk milih. Nah, kita pilih Januari ini, kita pilih Februari ada 3, kita coba pilih Maret ya ada 3 juga. Ya, kita pilih April ada 1. Kalau kita pilih semua muncul Januari 3, Februari 3, Maret 3, April 1 ya. Kalau kita ingin cetak tinggal klikin aja, kapan klik cetak. Nah, ini masuk ke Excel-nya. Tinggal kita print area ini. Ya, print area, kemudian ini karena ada baris kosong, seperti biasa kita klik drop down-nya di sini, blank, centangnya kita buang. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini totalannya. Ini kawan. Ini rekap belinya. Ya, kita kembali ke menu. Nah, sekarang kita mau lihat ini pembelian tapi antar tanggal tertentu gitu ya, atau bisa antar bulan tertentu lah gitu. Katakan kita mau lihat bulan Februari ya, tanggal awal bulan sampai dengan katakan bulan Maret sampai dengan akhir bulan. Ini. Jadi ini Februari sampai Maret gitu kawan ya. Untuk dicetak tinggal kita masuk cetak. Ini sudah ada total ya. Total berdasarkan range tanggal atau bulan yang kita pilih di sini. Nah, diskonnya nggak ada, kosong. Jadi total kolom ini ada di sini ya. Kalau mau kita cetak, tinggal klik ini aja, cetak. Nah, nanti sama kawan-kawan katakan ini belum di blok area, kita klik aja. Nah, teman-teman tinggal ini drop down-nya, blank-nya centangnya kita buang, ya, baru cetak, print gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk menu dari pembelian pada tanggal tertentu atau antar tanggal. Kita kembali ke menu. Ya, sekarang kita coba lihat yang penjualan kawan. Jadi sama isinya ada bulan tertentu dan antar tanggal. Kita coba yang pertama. Nah, di sini kita tinggal pilih bulan. Katakan kita mau lihat yang bulan Februari, bulan Maret. Nah, hanya ada 1. Kita coba Januari ada 2. Kita coba Februari ada 3. Kita coba semua. Januari 2, Februari 3, Maret 1 semua ya. Cuman ini kemarin tadi kan simulasinya pada bulan September ya. Jadi sebetulnya ini nanti Januari sampai Juni. Nanti kalau Juli sampai Desember gitu ya. Untuk cetak ini karena total diskon nggak ada di sini ya, nggak muncul. Kemudian untuk cetak kita tinggal klik aja, klik cetak. Nah, kita sudah masuk ke Excel-nya. Pilihannya tadi semua. Kita tinggal print area di sini ya, kemudian filter ini di samping kiri. Nah, ini blanknya, centangnya kita buang. Baru kita cetak file print seperti biasanya ya, kawan. Jadi sekarang kalau kita kembali ke menu, nah kita coba
lihat penjualan yang antar tanggal. Tinggal kita pilih. Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini kita mau lihat yang bulan apa sampai bulan apa gitu. Katakan saya hanya ingin melihat yang bulan Februari saja ya. Formatnya bulan dulu kawan. Ya, tanggal 1, 21. Kemudian di sini 02, 28, 21. Nah, jadi yang muncul hanya untuk bulan Februari saja gitu. Katakan saya ingin melihat Februari sampai Maret, berarti 03, 31, 21. Februari sampai Maret. Ya. Saya ingin melihat Januari sampai Maret. Bulan 1, tanggal 1, tahun 21 muncul. Nih, ya. Jadi ini teman-teman untuk cetak juga sama ya. Di sini ada total jualnya, total diskon karena ada isinya diskon. Untuk cetak tinggal klik cetak ya. Nah, kemudian kita blok print areanya, baris kosongnya kita filter, centangnya kita buang yang blank. Oke, baru kita cetak seperti biasanya gitu ya. Kita kembali ke menu. Nah, sekarang kita bisa lihat laporan terakhir yaitu laporan stok. Tinggal diklik aja. Nah, kita masuk di sini. Di sini juga bisa dilihat sampai 6 bulan, kawan. Kalau kita ingin lihat semua, nah ini semua. Jadi ini berarti kalau ini untuk semester pertama, berarti ini posisi akhir Desember tahun lalu, gitu ya. Akhir Desember tahun lalu, kemudian ini sampai dengan bulan yang terakhir. Kalau kita sekarang kerja bulan Mei, berarti ini posisi sampai dengan Mei. Dan ini akumulasi transaksi jual beli dari Januari sampai dengan Mei. Sekarang kita perhatikan, kalau ini kita berubah menjadi Januari, maka saldo awalnya tentunya belum berubah, kawan. Ya, berarti ini masih posisi per Desember. Coba kita lihat, 106142. Kita pilih Januari. Nah, ini masih 106142. Ya, berarti akhir Januari 104112. Ini kalau kita pilih Februari, maka saldo awal di sini akan menjadi ini 104112. Kita coba rubah Februari. Nah, 104112 kawan. Ini ya. Ini akhir Februari 10411120 kosong. Itu akan kalau kita akan jadi saldo awal kalau kita milih bulan Maret 10411120 kosong. Ya, demikian pula ini berarti akhir Maret kalau kita lihat bulan April maka dia saldo awalnya akan jadi 104925 ya 104925. Jadi sudah terbukti ini jalan ya untuk pilihan bulannya kawan ya. Untuk dicetak tinggal kita klik cetak. Nah, sehingga pada kolom saldo akhir di sini apabila dia ada yang berangka minus dia akan keluar warna merah kawan di sini ya. Demikian pula untuk nilainya, katakan ini saya rubah ya, ini saya rubah menjadi min 1, dia juga menjadi merah ini. Sehingga ini warning, artinya bisa menjadi alarm bagi kita bahwa di sini tidak boleh minus apapun kondisinya, ya kan stok kita tidak mungkin minus ya. Harga rata-rata otomatis nanti mengikuti kan. Nah, cuman ini tidak perlu saya berikan warna karena yang penting dari sini kolom J sama K itu. Sementara untuk nilai koreksi ini kan diperbolehkan minus supaya apa? Kalau ini sekarang mestinya saldonya 0, di sini angkanya positif, berarti di sini angkanya negatif, gitu kan? Itu. Jadi saldonya tidak minus tapi kosong, sehingga nilai akhirnya juga tidak ada. Ini nilai koreksi sudah otomatis keluar, kawan. Jadi kalau teman-teman memasukkan tadi koreksi ya ditulis 2, maka nilainya otomatis muncul. Gitu. Ya. Nah, ini kalau ini ingin dicetak, tinggal diklik ini print area, ya. Kemudian teman-teman seperti yang kemarin, seperti yang tadi, nah, centang blanknya kita buang, baru kita cetak seperti biasa, file print gitu, ya. Kita kembali ke menu, kawan. Nah, sekarang kita masuk pada menu yang terakhir, yaitu untuk mengganti saldo awal, kawan. Ya, karena ini 6 bulan, berarti ini hanya kita lakukan setahun 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan pada bulan Juli ya. Kita klik ya, kemudian ini sub menunya kita klik. Nah, nanti di sini yang kita rubah adalah ini kolom D dan E ini kawan ya. Nah, ini saya ambilkan dari file lain untuk contohnya supaya lebih ada gambaran kawan. Ini file lain ya. Di sini linknya adalah pada bulan Juli ya.
berarti ini laporan bulan Agustus karena saldo awalnya kita mengambil pada file, ini nama filenya ya, nama filenya ini nama sheetnya, dan ini kolom yang kita ambil untuk baris ini ya. Jadi gitu. Untuk merubah link ya, nah nanti tinggal ini teman-teman blok ya, sebatas yang ada linknya ya teman-teman blok, kita menggunakan ini find and replace kawan ya, kita menggunakan replace. Nah kemudian di sini kita mau merubah, ini kan yang mau kita rubah Juli, berarti yang apa yang mau kita rubah Juli, penulisannya JUL. Katakan mau kita rubah ya menjadi Mei misalkan ya, jadi nama filenya kita harus hafal ya kawan, harus tahu. Nah, kemudian kalau sudah tinggal klik replace all. Replace all. Nah, sudah dirubah 79. Nah, sehingga ini kita close, kalau sudah gitu kita lihat ini sudah berubah Mei dia teman-teman. Ya. Jadi cuman gitu aja gambarannya untuk merubah saldo awal. Kebetulan di sini pakai saya menggunakan data lain ya. Oke. Sekarang kalau kita kembali ke menu kawan, kita sudah di menu. Jadi kita sudah bahas mulai dari menu pertama sampai menu terakhir, teman-teman. Ya, logout ini hanya tambahan sebagai user form, ada username dan password, tapi cuman belum saya bikin di sini. Tapi ini nanti bisa ditambahkan ya. Oke, jadi ini aja aplikasi persediaan yang saya demokan, yang saya bikin. Barangkali ada yang membutuhkan, boleh kontak nomor saya ada di deskripsi. Oke, terima kasih kawan.